tidak siap. Ini juga ada Facebook dari Pak Dewi Yudiantoro, Denny Yudiantoro. Terputus suaranya. Oke, juga ada pengalaman kerja dari Bapak ini. Pada tahun 2006, dia sudah kerja di Seminar Safety Oriented Corps di Singapura. Dan juga pada tahun 2006, beliau juga bekerja di Temporary Training Manager di Tombon Sering Singapura. Di analis PT Finish. Relationship Manager di PT Rakyat Indonesia dan luar biasa di Estate Cahaya Suryadi. Benar Gajah Mada Estate dan luar biasa di Universitas Lambayar dan pada tahun 2017 sampai sekarang. Beliau menjadi dosen marketing bisnis di IAI Tulungagung. Pengalaman organisasi Pak di sendiri ini ada beliau menjadi pendamping komunitas wirausaha muda Tulungagung. Beliau juga menjadi pendamping forum komunikasi UMKM Tulungagung dan menjadi pendamping komunitas sahabat UMKM Tulungagung. Ini juga pengalaman program damping dan pelatihan UMKM beliau ini banyak sekali. Nah, nanti apabila sebut ke satu-satu mungkin tidak akan pernah cukup waktu sehari seperti itu, Pak. Ini tercatat 20 beliau di narasumber kali pembicara di 20 cara. Nah, beliau juga 4 menulis. Ini pesan beliau juga diterkan jawab terhadap Tulungagung. Seperti itu. Mungkin itu tadi sekelas perkenalan dari materi kita pada hari ini. Nah, untuk lanjutnya saya silakan kepada Pak Yudiantoro untuk menyampaikan presentasi. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jelas suara saya ini Mbak? Jelas ya, nggak putus-putus ya? Jelas Pak. Oke, berarti sinyalnya bagus gitu. Karena beberapa hari ini sinyal itu agak bermasalah gitu kan. Jadi intinya ya memang kendala kita ketika kita melakukan pembelajaran atau diskusi secara Zoom ya seperti ini. Tidak apa-apa, yang jelas, yang penting udah jelas. Nanti harapan saya materi saya akan bisa tersampaikan. Oke, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Saiful Huda MMAK selaku pembina Kopma Al-Kautsar Yayan Tulungagung. Yang saya hormati teman-teman pengurus dan juga sekaligus panitia Koperasi Mahasiswa Al-Kautsar Yayan Tulungagung dan juga seluruh peserta webinar yang mungkin ini adalah anggota baru gitu kan, anggota baru Koperasi Al-Kautsar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah kita masih bisa berkumpul bersilaturahim meskipun lewat media Zoom gitu kan. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah, yang penting kita bisa sharing, kita bisa diskusi dengan harapan bahwa Kopma ke depan semakin lebih baik dan bisa meningkatkan kinerjanya. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak syafaatnya akan kita nantikan di yaumul kiamah. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit sharing. Jadi di sini saya tidak menggurui, saya tidak mengajari teman-teman. Nah, kita hanya sekedar sharing, diskusi. Karena kebetulan saya ini lahir lebih dulu daripada teman-teman, gitu kan. Jadi saya lebih
banyak merasakan hidup di dunia ini daripada teman-teman gitu kan. Teman-teman mungkin anggota baru lulus SMA, saya pernah merasakan SMA, tapi teman-teman belum pernah merasakan kuliah sampai selesai gitu kan, karena masih mahasiswa baru. Jadi di sini prinsipnya kita sharing, kita diskusi. Dan harapannya nanti di sini nanti materi saya adalah komunikasi gitu. Saya membuat judul yang namanya Effective Communication to Build the Best Time Work gitu kan. Kenapa? Ya saya akan lebih banyak menceritakan pengalaman praktek saya gitu kan. Saya pernah bekerja kurang lebih 14 tahun menjadi marketing di 5 perusahaan berbeda gitu kan, 5 perusahaan berbeda, satu perusahaan asing, saya 1 tahun tinggal di Singapura, dan harapannya pengalaman saya ini akan bisa saya bagi kepada teman-teman gitu kan, bisa saya sharingkan kepada teman-teman, bukan berarti saya pandai, saya pintar, enggak, kita di sini sama, kita hanya diskusi, nah dan harapannya mungkin ini bisa memberikan motivasi teman-teman anggota baru Kopma untuk bisa lebih berkontribusi pada Kopma sehingga Kopma menjadi jauh lebih baik. Oke, terima kasih teman-teman dari host gitu. Mungkin materi saya bisa diturunkan. Oke, next. Nah, jadi itu Pak. Oke, terima kasih ya kan. Nah, ini adalah kenapa saya membuat gambar seperti ini. Ini adalah era kehidupan saat ini, teman-teman gitu kan. Kalau teman-teman tahu bahwa gambar ini tuh adalah gambar favorit saya ketika saya kecil gitu kan, ketika lebaran ada yang namanya biskuit kongguan gitu, senengnya luar biasa. Beda dengan teman-teman sekarang di era milenial, makanan seperti ini bukan makanan favorit. Kalau saya makanan favorit gitu kan, tapi kadang juga marah gitu kan ketika makanan ini disuguhkan pada saat hari raya, isinya opak gambir gitu, ampiang gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Jadi ini adalah makanan favorit. Tetapi realitanya saat ini kehidupan seperti ini teman-teman, bahwa saya yakin tidak ada satupun teman-teman mahasiswa di sini yang tidak memiliki gadget. Gadget ini adalah kebutuhan primer. Dan gadget inilah yang teman-teman gunakan sebagai alat komunikasi gitu kan. Ya, kalau saya dulu ketika sekolah yang namanya kebutuhan primer itu adalah sandang, pangan, papan gitu kan. Sekarang kebutuhan primer itu sandang, pangan, papan, charger, power bank gitu kan. Handphone itu kebutuhan primer, jalan-jalan kebutuhan primer gitu kan. Makanya saya yakin tidak ada satupun mahasiswa yang tidak memiliki perangkat yang namanya handphone Android gitu kan. Bahkan saya pernah berseloroh gitu kan, yang namanya godaan manusia itu katanya adalah harta tahta wanita gitu. Sekarang tambah harta tahta wanita kuota gitu kan. Mahasiswa itu rela nggak makan demi kuota gitu kan. Kalau kuotanya habis pasti bingung gitu kan. Jadi inilah yang namanya teknologi saat ini. Inilah yang namanya alat komunikasi saat ini. Dan semuanya saya yakin pasti memiliki. Oke, next. Oke, jadi apa sih komunikasi itu gitu kan? Pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan komunikasi gitu kan? Komunikasi itu adalah sebuah proses antara beberapa orang yang saling bertukar informasi, bertukar ide, mengirimkan pesan baik dengan verbal maupun non verbal gitu kan. Kita ngobrol itu komunikasi gitu kan. Kita seperti saat ini kita juga komunikasi. Ya memang komunikasinya saat ini masih satu arah gitu kan, karena saya ngomong teman-teman mendengarkan gitu. Ini adalah komunikasi. Manusia ditakdirkan hidup itu dengan harus berkomunikasi. Bahkan ketika orang, ya Anda pernah melihat film Tarzan gitu kan, itu film saya masih kecil itu yang favorit gitu, itu ketika dia berada di hutan ya cara komunikasinya ya seperti binatang gitu kan. Nah itulah kenapa, karena lingkungan sekitar yang membentuk pola komunikasi. Dan kita sebagai orang yang ada di Indonesia pasti kita berkomunikasi dengan bahasa yang kita sebut dengan bahasa Indonesia gitu, dengan juga bahasa Jawa. Ya nanti saya akan lebih banyak bercerita tentang bagaimana kita berkomunikasi ketika saya menjadi seorang marketing. Saya tahu bahwa di sini teman-teman anggota Kopma baru, kemarin saya pernah nanya sama ketuanya kalau nggak salah yang chat saya itu, berapa sih anggota Kopma saat ini gitu, katanya lebih dari 1.000 gitu, dan luar biasa, keren gitu. Saya bilang keren, kenapa saya bilang keren? Bahwa ternyata mahasiswa ini ya punya semangat berkooperasi. Kita tahu bahwa kooperasi itu adalah soko guru perekonomian yang ada di Indonesia. Ya, jadi kooperasi itu adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Nah, ya memang di sini yang namanya kooperasi tidak semuanya jadi pengurus, teman-teman gitu kan. Ada yang jadi pengurus, ada yang jadi anggota. Tapi intinya ketika kita melaksanakan komunikasi dengan benar antara pengurus dengan anggota, ya pastinya tidak akan terjadi yang namanya mismatch gitu kan. Tidak aja yang terjadi yang namanya kesalahpahaman gitu. Karena kenapa? Ya tujuan kita membuat sebuah organisasi pasti teman-teman memiliki satu visi dan misi yang sama. Bagaimana teman-teman bisa membesarkan koperasi, Kopma, Al-Kautsar, Piyain Tulungagung, dan dengan kontribusi anggota ya pasti akan ada yang namanya reward. Ada yang namanya bagi hasil kan, berupa
uh, SHU gitu kan, nggak tahu di sini kok pastinya saya yakin bahwa setiap tahun melakukan yang namanya rapat anggota tahunan gitu kan. Ya, dari rapat anggota tahunan pasti ada yang namanya SHU yang dibagikan kepada seluruh anggota. Nah, disitulah ada yang namanya komunikasi. Nah, kenapa ya? Kalau tidak ada komunikasi ya saya bilang organisasi tidak akan bisa eksis gitu kan. Penting adanya komunikasi. Oke, lanjut. Jadi ketika kita ngomong yang namanya komunikasi, ada yang namanya prinsip 7C gitu kan, 7C dalam berkomunikasi. Oke, bisa next mungkin. Oke, jadi ketika kita ngomong yang namanya komunikasi, ya komunikasi itu prinsipnya adalah Anda bertransfer pesan. Jadi komunikasi itu kalau saya boleh mengutip kata-katanya Andra Donata gitu kan, seorang motivator luar biasa Indonesia, dia bilang bahwa komunikasi itu tidak harus mengubah orang, tapi yang kita ubah adalah persepsi orang. Saya memberikan sebuah contoh gitu kan, kita ngomong contoh yang namanya bagaimana kita berkomunikasi dengan baik sebelum saya masuk ke 7C. Ada sebuah kisah di mana ada seorang orang tua mengajak dua buah hatinya yang masih kecil itu naik kereta gitu. Karena usia anaknya masih 3 tahun sama 4 tahun diajak naik kereta. Kemudian di sampingnya ada seorang yang baru pulang dari kantor, capek gitu kan, pengen naik kereta sambil istirahat. Nah, ketika kereta berjalan, sang dua anak itu mulai rame gitu kan, ya jeneng anak cah cilik kan gojek gitu, guyon gitu kan, sekali-kali dia mengenai seorang pekerja yang mau pulang tersebut. Ya awalnya ya pekerja itu marah gitu kan, dongkol gitu kan, dia pengen pulang dari kantor dan beristirahat di kereta, terus gitu kan berulang-ulang anak itu terus mengganggu yang namanya pemuda yang pulang dari kantor gitu kan. Sempat dia akan marah dan memprotes pada orang tuanya, tetapi si orang tua itu bilang sama anak muda, mohon maaf mas ya anak saya agak mengganggu gitu kan, ya memang anak saya saat ini lagi seneng gitu kan, 2 minggu yang lalu ibunya anak-anak telah meninggal, kita berpulang, sehingga saat ini saya mengajak anak-anak itu untuk naik kereta supaya dia senang bisa melupakan kesedihannya ketika ibunya meninggal. Pasti orang yang diajak ngomong ketika dia dongkol tadi seketika akan menjadi empati, seketika akan menjadi terenyuh gitu kan, kita omong yang namanya kita orang Jawa terenyuh. Nah, itulah yang namanya komunikasi. Ketika kita komunikasi, kita bisa merubah persepsi orang. Ketika orang berpersepsi buruk kepada kita, ketika kita berkomunikasi dengan baik, orang itu akan merubah persepsinya. Makanya ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, sebenarnya ada 7C gitu kan. Ketika Anda berkomunikasi, paling tidak Anda harus menguasai yang namanya 7C ketika Anda berkomunikasi. Yang pertama adalah completeness gitu ya. Yang namanya komunikasi itu harus lengkap, Anda sampaikan detail gitu kan. Kita tahu bahwa saat ini yang namanya majelis itu tidak hanya majelis yasin, majelis tahlil, majelis sholawatan, ada majelis gibah juga gitu kan. Bayangkan ketika kita berada ya Anda tahu Mbak ya, mohon maaf gitu, biasanya ibu-ibu gitu, mbak-mbak gitu kan yang sering bergibah. Nah, ketika kita tidak menyampaikan sebuah pesan dengan lengkap, dengan completeness, ya pastinya nanti ketika pesan itu masuk dari orang pertama sampai orang ke-10, pesannya pasti berbeda. Nah, itulah yang namanya sebuah komunikasi berantai yang ketika kita tidak lengkap menyampaikan, ya persepsi orang itu akan berbeda-beda. Makanya ketika Anda berkomunikasi harus lengkap, Anda jelaskan sedetail mungkin. Kemudian adalah consciousness gitu kan. Consciousness itu ya kita perlu menyampaikan inti dari pesannya gitu kan. Ketika ngomong jangan Anda berbelit-belit bulat gitu kan, sehingga Anda sudah sulit dipahami oleh orang. Saya seorang marketing gitu kan, saya bercerita, ya, saya menjadi marketing itu kuncinya adalah saya harus bisa menyampaikan pesan. Pesan apa yang harus saya sampaikan adalah produk perusahaan saya. Jadi ketika saya datang ke prospekan, ke pelanggan, ya saya harus menyampaikan pesan dari perusahaan saya dengan sejelas-jelasnya. Tujuannya apa? Closing. Jadi ketika kita menjadi seorang marketing, tujuan dari pesan yang saya sampaikan kepada pelanggan adalah closing. Makanya saya harus menyampaikan dengan consciousness. Nah, jadi consciousness. Apa itu consciousness? Singkat gitu kan. Karena yang namanya klien kita itu macam-macam. Ada yang sibuk, ada yang mungkin mau bekerja. Makanya kita harus menyampaikan dengan singkat. Kemudian consideration. Kita menyampaikan sebuah pesan, sebuah cara berkomunikasi itu harus penuh pertimbangan gitu kan. Anda harus mempertimbangkan bagaimana psikologis orang yang Anda ajak ngomong. Jangan sampai Anda ngejak guyon kepada teman-teman yang ini lagi susah move on gitu kan. Jadi mungkin ditinggal pacarnya, Anda ajak guyon. Bukan waktunya gitu kan. Bagaimana Anda berkomunikasi itu Anda harus mempertimbangkan waktunya, timingnya tepat atau enggak. Kemudian selanjutnya adalah concreteness, konkret gitu kan. Apa itu konkret? Ya, pesan itu harus benar-benar real gitu kan. Jangan bicara tentang yang namanya gosip gitu kan. Jadi jangan Anda ngomong yang namanya gosip ya.
kurangilah lihat gosip gitu kan. Anda harusnya lihat ya yang positif-positif lah gitu kan. Anda jangan terlalu sering lihat lambe turah gitu kan. Yang namanya juga lambe turah gitu kan. Makanya Anda kurangilah yang namanya berita-berita seperti itu supaya Anda bisa menyampaikan sebuah pesan itu secara konkret, sesuai realita. Kemudian adalah clarity, kejelasan. Pastinya ketika Anda mengirimkan pesan ya harus jelas. Supaya apa? Supaya orang itu bisa memahami apa yang Anda maksudkan. Jangan sampai Anda mengirimkan pesan tidak jelas gitu kan. Kenapa nanti endingnya ketika itu pesan itu sampai di orang yang lain gitu kan, pesannya akan berganti dan itu yang tidak amat sangat tidak kita inginkan. Supaya apa ya? Mohon maaf, supaya tidak menimbulkan fitnah ketika kita berkomunikasi. Makanya ketika Anda anggota koperasi Omal Kautsar ya pastinya Anda punya grup kan, grup WA gitu kan. Disitulah tempat Anda untuk berkomunikasi. Kenapa? Karena ya Anda saat ini ya tidak bisa berkomunikasi secara offline. Kita tahu bahwa saat ini ya per kemarin yang namanya COVID-19 itu menghantam lagi Tulungagung gitu kan. Per Sabtu kemarin kalau nggak salah info terakhir saya terima penambahan kasus positifnya ada 62 gitu kan. Bayangkan paling tinggi selama sejarah COVID menyerang Tulungagung dan paling tinggi selama sejarah COVID menyerang Indonesia. Nah, jadi teman-teman harus tetap hati-hati, makanya gunakanlah media-media komunikasi yang efektif dan efisien untuk Anda berkomunikasi. Pesan dikirimkan dari pengurus kepada anggota. Supaya apa ya? Kita transparan gitu kan. Karena kita yang namanya menjalankan sebuah organisasi harus good governance dan clean government gitu kan. Kita harus menjalankan dengan penuh amanah gitu kan. Anda sebagai pengurus ya harus bagaimana bisa menjalankan amanah dari anggota yang lain untuk menjalankan koperasi Anda dengan benar-benar amanah. Makanya butuh yang namanya komunikasi supaya tetap tersambung. Nah, kemudian setelah clarity adalah courtesy gitu kan, sopan. Ya, jadi orang bilang bahwa ketika Anda sopan orang itu akan segan. Saya boleh cerita sedikit gitu kan. Saya 2006 tinggal di Singapura hampir 1 tahun gitu. Saya lulus S1, saya berangkat ke Singapura bekerja di Shell Petroleum Crude Oil. Di sana adalah perusahaan minyak terbesar nomor 2 kalau nggak salah di dunia, di mana pekerjanya itu dari orang-orang dari seluruh dunia. Saya yakin, saya sadar bahwa ketika saya masuk pertama kali di Singapura, kemampuan bahasa Inggris saya itu pas-pasan, teman-teman. Bayangkan saya jurusan administrasi publik, biasa ngomong politik, kemudian masuk di sebuah perusahaan di mana orang-orangnya orang-orang dari seluruh dunia, dari Belanda, Jerman, Australia, United Kingdom gitu kan. Dan saya paham betul bahwa kemampuan bahasa Inggris saya pas-pasan. Dan kita harus tahu bahwa Inggris itu beda negara, beda dialek gitu kan. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya tidak memahami apa yang dimaksudkan lawan bicara saya? Ya, saya hanya tersenyum, senyum, senyum, dan senyum. Ternyata senyum itu adalah sebuah bahasa universal, bahasa sandi, bahasa simbol yang bisa menghangatkan suasana. Makanya Anda ketika bertemu kawan Anda murah senyum, wah itu Anda pasti, saya yakin bahwa Anda pasti punya banyak teman. Senyum itu adalah sebuah bahasa simbol yang akan memperhalus dan mempererat komunikasi. Makanya kalau Anda nanti mungkin Anda lulus bekerja di perbankan, karena saya itu mantan bankir, saya 13 tahun bekerja di bank itu di 4 bank berbeda. Orang bank itu amat strict dengan yang namanya layanan. Bagaimana kita berkomunikasi, kita harus selalu membungkus komunikasi kita dengan keramah tamahan, dengan hospitality, dan dengan senyum gitu kan. Senyum itu adalah sebuah alat untuk kita menghipnotis calon customer kita. Nah, makanya Anda nanti pengurus gitu kan, Anda dipercaya oleh anggota, ketika Anda menjadi seorang pengurus di Koperasi Al Kautsar, ya Anda harus mampu, harus bersedia, harus melayani seluruh anggota Anda dan customer Anda dengan penuh ya ketulusan gitu. Saya bilang bahwa yang rajin senyum itu masih bisa mengalahkan yang rajin mandi. Nah, jadi ini adalah seloroh saya, orang rajin mandi kalah sama orang yang rajin senyum. Gitu kan? Jadi orang yang glowing itu lebih bisa memberikan akan kalah dengan orang yang bisa memberikan solusi customer yang lagi pusing gitu kan. Jadi artinya bahwa saya kan Anda senantiasa melayani customer Anda, ya, anggota Anda karena Anda pengurus koperasi dengan hati. Maka customer Anda akan jatuh hati. Tetapi ketika Anda tidak mampu melayani customer Anda dengan hati atau hanya melayani setengah hati, maka customer Anda akan pindah ke lain hati. Wah, itu adalah tagline yang luar biasa. Saya rasa cocok juga diterapkan di koperasi. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir adalah correctness gitu kan. Ya, correctness itu adalah bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan itu kita harus pastikan bahwa pesan itu tidak hoax gitu kan. Saat ini lagi beredar yang namanya pesan-pesan hoax gitu kan. Anda ketika berkomunikasi hati-hati, teman-teman, saya sarankan hati-hati Anda men-share, saring sebelum sharing. Kenapa?
Ya, dulu orang bilang bahwa mulutmu harimaumu gitu. Sekarang jarimu inilah harimaumu gitu kan. Ketika Anda salah menempatkan jari Anda, ya imbasnya ya Anda bisa masuk penjara gitu kan. Kenapa ya? Semua statement pernyataan itu ada yang namanya undang-undang ITE gitu kan. Ketika Anda salah sharing, Anda salah berkomunikasi, menyalahgunakan media sosial, ya mohon maaf gitu kan. Bisa berakhir fatal gitu. Makanya correctness, ketelitian dalam kita berkomunikasi, selalu klarifikasi apakah yang Anda sampaikan itu benar atau tidak gitu. Jadi ya jujur gitu kan, saya itu adalah marketing. Yang namanya marketing itu setiap hari saya ketemu lebih dari 10 orang gitu kan. Yang namanya marketing itu adalah harus rajin wiritan gitu kan. Apa itu wiritan? Wirawiri turut ratan gitu kan. Jadi kita harus selalu ketemu sama orang baru, kita kenalan sama orang baru, tujuannya supaya apa ya, kita memperbanyak database, memperbanyak kenalan, supaya apa ya, tujuan kita bisa selling, kita bisa menjual ya. Jujur gitu kan, saya 14 tahun jadi marketing, anak saya itu juga pintar jadi marketing sekarang itu. TK itu hobinya nulisi mobil saya itu, yang belakang mobil dijual gitu kan. Pernah itu saya ditegur tetangga saya karena rumah tetangga saya ditulisin rumah dijual gitu kan. Nah, jadi insting marketing anak saya udah dapat gitu kan ya. Jadi itulah yang namanya ketika kita menjadi seorang marketing gitu kan. Oke, next. Lanjut. Nah, oke. Jadi syarat terjadinya komunikasi gitu kan. Ketika kita yang namanya mau berkomunikasi, ya ada syaratnya. Syaratnya adalah ada pelaku komunikasi. Pelaku komunikasi ini pasti ada lebih dari satu, teman-teman. Kenapa saya bilang lebih dari satu? Ya kalau Anda ngobrol sendirian tanpa ada alasan gitu kan, di jalan Anda ngomong sendirian, ya Anda pasti dianggap orang gila gitu kan. Kenapa ya Anda ngomong sendirian? Beda kalau Anda ngomong di depan handphone, orang masih tidak menganggap Anda gila. Kenapa? Pasti Anda sedang video callan atau sedang telepon atau sedang Zoom seperti saat ini gitu kan. Bayangkan kalau saya hanya ngomong sendiri di rumah gitu tanpa saya menghadap handphone, ya mungkin tetangga saya akan melihat saya, mungkin dia menganggap saya gila. Karena saya ngomong di depan handphone gitu kan, ya pasti ini adalah seminar atau webinar melalui yang namanya Zoom. Jadi pasti ada pelakunya. Dan ada media yang digunakan. Ya, saat ini kita berkomunikasi menggunakan media Zoom gitu kan. Ya kita berkomunikasi, saya menyampaikan materi, mungkin nanti saya membuka pertanyaan gitu. Nanti saya nggak akan lama gitu. Saya lebih suka diskusi. Nanti kita berdiskusi. Saya lebih senang nanti kita menyentuh tataran aplikatif, praktek di lapangan. Kalau teman-teman punya bisnis, ceritakanlah mungkin apa yang harus kita sharingkan di sini. Mungkin ada pemikiran dari teman-teman yang lain gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah ada aturan disepakati oleh pelaku. Jadi ketika kita komunikasi ada aturan. Misalnya seperti saat ini kita komunikasi dengan Zoom. Aturannya apa? Yo, ketika saya ngomong yang lain mendengarkan. Ketika saya lagi on mikrofon saya, yang lainnya mute. Nah, gitu kan. Bayangkan kalau di sini nanti ada teman satu gitu kan yang menyalakan mikrofon nyanyi-nyanyi gitu kan, ya pasti nanti akan di kick out gitu sama panitia. Karena kenapa ya? Kita komunikasi itu ada protokolnya, ada rambu-rambunya. Ya sama ketika Anda berdiskusi dalam forum, dalam rapat tahunan rapat anggota tahunan gitu ya, Anda ya harus mengikuti protokol komunikasinya pada saat rapat. Kenapa? Ya itulah yang namanya syarat mutlaknya terjadi yang namanya komunikasi. Yang selanjutnya adalah proses ini melibatkan satu pengirim, transmitter, dan menerima ya. Jadi pengirimnya adalah saya, penerimanya adalah Anda. Dengan medium transmisi, yaitu alat. Nah, alat yang digunakan untuk yang namanya komunikasi gitu kan. Jadi ketika saat ini medianya adalah Zoom ya, menggunakan handphone atau menggunakan yang namanya media laptop. Ya, itulah yang namanya alat kita untuk berkomunikasi. Oke, next. Oke, jadi tujuan komunikasi. Ketika kita ngomong yang namanya tujuan komunikasi, kalau saya boleh mengutip teorinya dari Hewitt 1981, menjabarkan tujuan proses penggunaan komunikasi secara spesifik sebagai berikut. Mempelajari atau mengajarkan sesuatu. Jadi ketika kita berkomunikasi, pasti ada pesan yang kita transfer. Ya, mungkin kita mengajari ketika Anda dalam perkuliahan, dosen ngomong, guru ngomong, itu ada mengajarkan sesuatu. Memberikan informasi tentang sesuatu. Kemudian yang kedua adalah mempengaruhi perilaku orang. Yang saya sampaikan pertama tadi bahwa komunikasi itu tidak harus mengubah orang, tidak harus mengubah sifat orang, tapi bagaimana mengubah persepsi, mempengaruhi. Jadi yang saya ceritakan tadi, dia mau marah karena anak kecil itu gojek rame, bikin gaduh gitu. Ketika dikasih tahu bahwa ibunya baru meninggal, saat ini lagi sedih, mencoba melupakan kesedihan, orang itu pasti spontan akan
ikut berempati, dan akan merubah persepsinya. Nah, itulah yang namanya komunikasi. Kemudian komunikasi yang baik adalah menggunakan perasaan. Jadi kalau Anda pernah melihat tagline-nya perusahaan-perusahaan jasa, khususnya jasa keuangan gitu kan, karena saya mantan bankir, jadi ketika perusahaan jasa keuangan itu tagline-nya pasti ada kata-kata hati. Contohnya BRI, melayani dengan setulus hati. Mandiri, melayani dengan hati. Kemudian ada asuransi, always listening and always understanding. Semuanya pasti menggunakan perasaan. Kenapa? Karena produk kita jasa, dan jasa itu akan lebih mengena ketika kita melayani dengan penuh empati. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana Anda berkomunikasi itu ya harus menggunakan perasaan, gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan perilaku sendiri atau orang lain, gitu kan. Jadi, ketika Anda berkomunikasi, Anda harus memperhatikan lawan komunikasi Anda. Siapa partner Anda berkomunikasi? Nah, setelah ini mungkin next ini akan kita lihat. Nah, ini adalah sifat manusia secara umum. Nanti Anda bisa pelajari, ini adalah sebuah sifat, manusia itu paling tidak memiliki 4 sifat. Saya dan semua peserta webinar ini mungkin salah satu dari 4 ini. Yang pertama adalah sanguinis, kedua koleris, ketiga melankolis, keempat adalah phlegmatis. Anda pasti memiliki kecenderungan salah satu dari ini. Coba Anda baca satu-satu, mana tipikal Anda? Pertama, ketika kita ngomong yang namanya orang dengan tipikal sanguin, gitu kan, dia adalah hangat, bersahabat, berbelas kasihan, responsif, suka guyon, banyak bicara, gitu kan. Ya, itu kebaikannya, kejelekannya suka membesar-besarkan, egois, ya, tidak produktif, ya suka gibah, gitu. Itu adalah orang-orang sanguin, gitu kan. Nah, mungkin Anda yang mana gitu Anda lihat. Ketika Anda sanguin, ada orang yang suka ngobrol ceria, itu orang ceria sanguin itu. Ya, gibah serowekep gitu kan, bicara secara rasanya serowekep, menjadi numero uno, number one gitu kan. Nah, itu adalah orang-orang sanguin. Nah, ketika Anda berhadapan dengan orang sanguin, ya cara Anda berperilaku, berkomunikasi juga berbeda. Anda harus lebih banyak mendengar daripada ngomong. Karena dia udah orang yang suka talk aktif gitu kan. Suka ngomong, Anda harus mendengar. Sekali-kali Anda lem gitu kan, seneng lah. Misalkan Anda punya teman, orang sanguin, ngomong, Anda dengarkan, terus Anda going, ya Allah hebat sekali Anda, keren, saya kok malah glowing yo gitu kan, misalkan, itu Anda nanti pasti traktir itu nanti gitu kan. Nah, kenapa? Karena sanguin itu orangnya seperti itu gitu, dia talk aktif. Kemudian ada lagi yang namanya orang dengan tipikal koleris gitu kan, berkemauan keras, independen, memiliki visi yang praktis, produktif, tegas, pemimpin gitu kan. Ini adalah orang koleris gitu kan. Kemudian kelemahannya adalah dingin, cepat puas diri, ceroboh, dominan, sulit mengampuni, kemudian pemarah. Nah, ya ini adalah koleris. Tipikal seperti ini memang cocok sebagai seorang pemimpin. Kalau Anda punya tipikal seperti ini, Anda cocok jadi pemimpin. Kalau Anda orang sanguin, Anda cocok jadi marketing gitu kan. Kenapa? Anda tidak cocok jadi pemimpin. Kenapa? Nanti Anda mau anutan kalau sanguin. Tapi kalau koleris cocok jadi pemimpin. Tegas dia. Nah, maka Anda yang mana gitu. Ada lagi yang namanya melankolis. Ya, ini adalah melankolis, kemudian ada yang namanya pragmatis. Anda lihat sendiri, jadi ada banyak sekali di situ, Anda termasuk yang mana. Nah, ketika Anda menjadi seseorang, misalkan Anda menjadi seorang pemimpin, Anda seorang leader, ya Anda harus mengetahui karakter anak buah Anda. Mana dari 4 ini? Ketika Anda tahu, cara berkomunikasi Anda juga harus berbeda dengan orang lain. Anda punya teman 5, Anda samakan cara bergaul Anda, tidak akan bisa. Cara komunikasi Anda akan Anda samakan, tidak bisa. Mereka memiliki karakter masing-masing. Makanya Anda harus pelajari karakter mereka. Oke, lanjut, next. Oke, jadi ketika kita ngomong yang namanya komunikasi, tidak lepas dari yang namanya bagaimana kita membangun sebuah teamwork, bagaimana kita membangun sebuah tim, gitu kan? Kenapa? Ya dalam sebuah tim itu butuh yang namanya komunikasi, supaya visi misi perusahaan atau visi misi organisasi bisa dapat tercapai. Anda menjadi bagian dari Kopma Al-Kautsar punya visi misi pastinya, gitu kan? Ya saya tidak tahu visi misi Anda, gitu kan? Nah, Anda harus bisa mengkomunikasikan dengan anggota Anda, dengan seluruh elemen yang ada dalam Kopma Al-Kautsar. Supaya apa? Ya supaya tujuan dari organisasi Anda bisa tercapai dengan maksimal, kemudian bisa lebih efektif dan efisien. Ada yang tanya, Pak, bedanya apa efektif dan efisien gitu kan? Mahasiswa itu sering loh, jadi menggunakan 2 kata itu gitu kan, kita harus bekerja belajar secara efektif dan efisien gitu kan. Tapi ketika saya tanya apa sih maknanya efektif dan efisien gitu, bingung gitu kan. Ya sama aja Pak, beda. Jadi saya berikan contoh seperti ini. Kalau efektif dan efisien, nah saya langsung gambarkan sebuah cerita gitu kan. Anda ke Malang, itu bisa misalkan naik kereta.
Ketika ke Malang itu ada kereta ekonomi bisnis eksekutif. Ketika kita ngomong eksekutif ada yang namanya Gajayana, tiketnya 90.000. Ekonomi ada penataran, ada doho, tiketnya 15.000. Kalau Anda naik ke Malang, naik eksekutif 2 jam. Kalau naik ekonomi bisa 4 jam. Nah, kalau Anda naik Gajayana itu Anda berarti efektif. Anda bisa nyampe ke Malang dengan waktu yang cepat meskipun biayanya lama. Kalau Anda ke Malang naik kereta penataran itu berarti Anda efisien. Anda dengan biaya murah, ongkos murah, tapi dapat sampai di sana, meskipun lama. Jadi apa bedanya efektif dan efisien? Kalau efisien, Anda bisa mencapai sesuatu dengan biaya yang murah, dengan sumber daya yang minimalis. Tapi kalau efektif, Anda bisa mencapai sesuatu dengan cepat. Nah, jadi intinya itu, jadi Anda bisa mencapai sesuatu dengan cepat dan juga murah. Nah, itu efektif dan efisien. Oke, lanjut. Nah, kita ngomong yang namanya tim. Apa tim itu, gitu kan? Ketika kita ngomong yang namanya tim adalah sekelompok orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Teman-teman menjadi anggota, menjadi pengurus Kopma Al-Kautsar pastinya memiliki tujuan. Tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan anggota. Itu yang harus menjadi kunci bahwa Anda gabung menjadi koperasi, tujuan Anda adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Itu adalah hal yang harus Anda capai. Kemudian ketika kita ngomong yang namanya organisasi, pasti ada yang namanya keterlibatan orang-orang. Saya tidak tahu berapa pengurus yang ada di Kopma Al-Kautsar, pasti ada pengurus. Pengurus ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ada yang berjaga di toko gitu kan, karena kebetulan bisnisnya adalah retail, jual beli atau toko gitu. Semuanya berpartisipasi. Ada yang namanya istilahnya reward dan punishment gitu kan dalam sebuah organisasi. Pasti yang menjalankan usaha, menjalankan bisnis, menjadi pengurus itu mendapatkan gaji. Ya, pasti seperti itu gitu. Saya nggak tahu bagaimana praktiknya di Kopma gitu kan. Mendapatkan ya ujroh gitu kalau dalam bahasa Islam itu adalah jasa gitu kan. Nah, ya pasti seperti itu. Kenapa? Ya sesuai dengan keterlibatan. Anggota yang tidak ikut serta menjadi pengurus ya mendapatkan bagiannya ketika keuntungan koperasi itu dibagi melalui skema SHU, sisa hasil usaha. Nah, seperti itulah koperasi pastinya. Kemudian membutuhkan yang namanya kolaborasi. Saat ini tuh eranya bukan lagi era kompetisi, teman-teman. Eranya adalah kolaborasi, bagaimana Anda kolaps dengan siapapun. Bahkan YouTuber sendiri ngomong yang namanya eranya kolaps gitu kan. Sama, koperasi Anda juga harus kolaborasi. Nah, saya belum pernah kunjungan di Kopma gitu kan. Ya mungkin kemarin saya pernah nanya apa sih produknya? Produknya mungkin kantin menjual produk, kemudian juga ada selnya gitu kan. Ya mungkin ini segala masukan Anda bisa bekerja sama dengan perbankan untuk menjadi agen laku pandai. Ya, jadi Anda di Yayan itu bekerja sama dengan 2 bank, BRI sama BNI gitu kan. Anda mungkin bisa mendatangi mereka untuk menjadi agen laku pandai mereka. Nah, Anda menjualkan produknya bisa menggunakan transaksi, nanti Anda dapat fee. Anda dapat fee dari perbankan, Anda bisa menarikkan ongkos. Nah, itu kan bisa menjadi tambahan pendapatan untuk koperasi. Jadi eranya sekarang kolaborasi. Mungkin Anda sekarang juga melirik yang namanya fintech gitu kan. Untuk apa? Untuk transaksi Anda jangan lagi menggunakan cash gitu, menggunakan media ya saya bilang cashless society. Untuk apa? Ya itulah kolaborasi. Ya, karena kita saatnya harus bekerja sama gitu kan. Kompetisi itu bukan sebuah solusi. Berkolaborasi itu adalah cara kita untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi gitu, daripada Anda berkompetisi saling menjatuhkan. Gitu kan. Jadi ya seperti itulah ya realitas saat ini karena kita tahu teknologi berkembang luar biasa besar. Kemudian tim itu harus memiliki tujuan yang sama gitu kan. Terdiri dari sejumlah orang yang memiliki keahlian berbeda. Jadi dalam tim itu jangan berpikir bahwa Anda memiliki keahlian yang sama. Salah kalau Anda membuat tim kemampuannya sama. Kemampuan harus berbeda-beda. Ada yang ahli IT, ada yang ahli marketing, ada ahli mungkin layanan gitu. Harus kemampuan berbeda-beda. Supaya apa? Supaya sinkron, bisa mencapai tujuan yang Anda ingin capai. Oke, next. Oke, jadi ketika kita ngomong yang namanya kenapa kok kita membentuk tim gitu kan, ya namanya koperasi juga tim gitu kan. Satu, keputusan akan lebih baik. Kenapa? Kalau Anda berpikir sendirian sama berpikir 5 orang akan berbeda. Kenapa? Ya, pikiran kita akan menjadi variatif ketika kita berpikir bersama-sama gitu, tidak sendirian. Respon lebih cepat gitu kan. Jadi ketika Anda punya tim gitu kan, ya responnya cepat. Alur komunikasinya mungkin lebih sedikit. Anda tidak perlu nanya-nanya keluar. Cukup satu tim itu kita sharing apa sih kebijakan yang bisa kita lakukan. Produktivitas meningkat ya. Pasti kerja sendiri sama kerja kelompok juga berbeda hasilnya gitu kan.
Anda ketika kerja tim itu saya ibaratkan ketika Anda bersama-sama Anda akan bisa berjalan lebih jauh. Memang kalau berjalan sendiri bisa lebih cepat, tapi bayangkan kalau Anda berjalan sendiri jenuh. Dengan tim Anda guyon, goceng, nggak kerasa tiba-tiba udah sampai jauh. Itulah yang namanya pentingnya tim. Itulah berbedanya ketika kita bandingkan dengan realita kalau Anda jalan gitu kan. Komitmen lebih tinggi, pastinya dalam sebuah tim ada yang namanya aturan yang mengatur. Ya, setiap anggota harus mematuhi aturan tersebut. Ketika tidak mematuhi pasti ada sanksi. Kemudian perubahan lebih diterima gitu kan. Ya, jadi karena kita orang yang sangat banyak gitu kan, semuanya punya ide dan diaplikasikan, harapannya perubahan itu bisa lebih cepat kita adaptasikan dan kemudian bisa kita aplikasikan. Kemudian semangat kerja tinggi gitu kan dalam tim Anda, misalkan Anda punya tim, ya kadang ada yang menyemangati gitu kan, ada samban gitu kan, misalkan ada samban di sana gitu, Anda semangat bekerja gitu kan. Anda tim gitu kan, ketemu guyonan setiap hari akan semangat gitu. Bandingkan kalau Anda bekerja sendiri jenuh. Nggak usah jauh-jauh lah. Ya Anda saat ini kuliah, apalagi maba gitu, maba belum pernah kenalan sama teman-teman satu kelas gitu kan. Ya Anda kan jenuh kan ngeliatin ginian gitu kan, ngeliatin saya. Bayangkan kalau Anda ketemu di kelas gitu kan, guyon, gojek gitu kan. Saya bilang bahwa persahabatan itu bagai kepompong gitu kan, ada lagunya. Terkadang kepo, terkadang rempong. Ya, itulah sebenarnya kepo dan rempong itulah yang selalu ditunggu. Gitu kan? Mungkin Anda yang semester 3 gitu yang udah pernah merasakan kuliah di kelas, akan kangen lah. Bayangkan hampir 1 tahun loh kita kuliah di rumah gitu kan. 2 semester kita kuliah di rumah, 1 tahun gitu kan. Kangen gitu kan. Nah, itulah yang namanya bahwa ketika Anda kumpul akan memberikan semangat atau motivasi tersendiri. Kemudian resiko lebih rendah. Kenapa kok resiko lebih rendah? Ketika Anda memutuskan sebuah kebijakan, Anda menetapkan sebuah aturan, itu dipikir rame-rame, dipikirkan bareng-bareng. Sehingga apa implikasinya? Ya resikonya akan lebih rendah daripada ketika Anda pikirkan sendiri. Oke, lanjut. Oke, jadi sambil santai nggak apa-apa ya, saya juga minum gitu kan. Teman-teman sambil ngopi juga boleh gitu kan. Bandung lautan api, Tulungagung lautan kopi gitu kan. Jadi saya bilang ini ngopi, ngobrol pengalaman inspirasi gitu kan. Anda monggo ngopi gitu kan. Sambil guyon gitu kan. Apa sih kopi yang pahit gitu kan? Ya, kopi yang pahit itu adalah kopi Lydia daripada aku. Itu kopi yang pahit gitu kan. Oke. Terima kasih. Oke, jadi ya sedikit joke lah gitu kan. Yang dibutuhkan dalam sebuah tim gitu, teamwork. Teamwork itu adalah kerjasama. Oke, jadi teamwork itu adalah sebuah kerjasama. Anda ketika ada dalam organisasi butuh yang namanya teamwork. Ojo icir-iciran. Nanti saya jelaskan di bawah slide yang di bawah. Anda harus mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab Anda. Jangan pernah icir. Excellence. Usahakan Anda mencapai target pekerjaan Anda itu dengan sempurna. Nah, jadi ya usahakan apa yang Anda bisa capai itu Anda bisa capai dengan sempurna. Jadi usahakan pencapaian Anda itu excellent. Kemudian achieving, pencapaian. Ketika kita ngomong yang namanya sebuah tim, ketika ngomong yang namanya sebuah organisasi, pasti yang kita harapkan adalah sebuah pencapaian luar biasa. Ingat bahwa yang namanya target itu usahakan lebih baik daripada sebelumnya. Islam aja ngomong bahwa ketika saat ini Anda sama dengan kemarin, itu Anda adalah orang yang rugi kalau nggak salah ya. Kalau hari ini Anda lebih jelek daripada kemarin, Anda menjadi orang yang celaka. Makanya apa? Anda harus menjadi orang beruntung. Ketika hari ini harus lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Makanya achieving itu penting. Anda harus memotivasi tim Anda bagaimana pencapaiannya lebih baik. Misalkan kalau tahun kemarin untungnya 100 juta, ya tahun depan untungnya harus 125 juta. 2 tahun lagi harus untung 130 juta. Harus meningkat gitu kan. Pencapaian itu jangan sampai berkurang. Nah, butuh yang namanya komunikasi. Seorang ketua, nah di sini ketua koperasi harus memberikan motivasi kepada anak buahnya, memberikan istilahnya dorongan. Ketua, pemimpin itu jangan pernah berpikir menjadi mandor, tapi jadilah mentor. Nah, jadi adalah hal yang penting harus Anda catat. Seorang pemimpin, seorang leader itu harusnya menjadi mentor, bukan hanya menjadi mandor. Kalau hanya menjadi mandor, Anda komunikasinya nyuruh, sana, itu adalah yang namanya mandor. Tapi jadilah mentor ketika Anda menjadi ketua, atau menjadi sekretaris, atau menjadi bendahara. Ketika Anda dipercaya anggota untuk menjadi pengurus, ya Anda harus menjadi mentor. Apa? Membimbing. Kita komunikasi, kita ceritakan, transparan. Itulah yang namanya bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik. Tujuannya apa? Achieving kita akan lebih baik. Yang terakhir adalah moving forward. Jadi tim itu singkatnya seperti itu. Teamwork, excellence, achieving, dan moving forward.
Apa itu moving forward? Selangkah lebih maju, one step ahead. Anda anak muda memiliki hal yang luar biasa daripada saya orang tua. Apa yang membuat Anda jauh lebih baik daripada orang-orang seusia saya, seusia di atas saya, karena Anda lebih melek teknologi. Anda lebih melek yang namanya gadget. Anda megang gadget aja sehari udah bisa mempelajari semuanya. Beda dengan saya. Gitu kan. Nah, itulah ada one step ahead yang harus Anda manfaatkan. Moving forward. Bagaimana Anda bisa membawa koperasi Anda ini untuk moving forward. Maju lebih jauh lagi. Ya, supaya amanah yang diberikan anggota itu bisa Anda laksanakan. Oke, next. Oke, jadi inilah semangat yang harus Anda tanamkan ketika Anda berada dalam sebuah organisasi, sebuah tim, gitu kan. Saya bilang yang namanya 3 kata mutiara yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro ini tidak hanya bisa diaplikasikan dalam dunia pendidikan, tapi dalam dunia organisasi, dalam dunia koperasi itu bisa dijalankan apa? Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handaya. Yang di depan itu harus bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa menjadi contoh. Saya bilang tadi menjadi mentor tidak hanya menjadi mandor. Menjadi contoh tidak hanya memberi contoh. Bedanya apa menjadi contoh sama memberi contoh? Misalkan seperti ini. Nah, Anda bilang sama anak buah Anda, gitu, sama anggota saya, besok jangan datang terlambat. Usahakan jam 8. Kalau Anda memberi contoh, ya itu Anda memerintah memberi contoh. Tapi kalau Anda menjadi contoh, Anda besok datang jam 8, datang jam 7 lebih awal, itu Anda menjadi contoh. Anak buah akan sungkan gitu kan, jadi sama gitu kan, ketika saya dulu bekerja ya pimpinan itu tipikalnya yang beda-beda gitu kan, ada pimpinan yang sukanya memberi contoh gitu kan, tapi dia tidak bisa melaksanakan, saya menyebutnya jarkoni gitu, iso ngajar, iso nglakoni. Nah, kemudian yang kedua adalah ilmatio mangun karso, di tengah itu kita harus membangun, bagaimana kita bekerja sama, saling support, saling mendorong. Tuturi handayani, yang di belakang harus memberi dorongan. Nah, misalkan teman-teman di sini anggota bukan pengurus, ya tuturi handayani, memberi support kepada teman-teman pengurus. Supaya apa? Supaya lebih baik, pencapaian koperasi menjadi lebih baik. Nah, jangan melakukan 3 hal. Ketika Anda dalam organisasi, ing ngarso numpuk bondo, ing madya mangan konco, tuturi golek raya. Organisasi Anda tidak akan bisa Anda capai dengan sempurna. Makanya ini masih relevan untuk Anda laksanakan istilahnya saat ini gitu kan, ya Anda yang jadi pengurus ya kita harus amanah gitu, jangan sombong gitu kan, jangan sombong Anda menjadi pengurus gitu, jangan sombong. Jadi ya kita harus rendah hati. Jadi kita jangan pernah terlena dengan sanjungan gitu. Saya bilang bahwa gentle reminder, nyamuk mati karena tepuk tangan gitu kan. Makanya kita jangan terlalu silau dengan yang namanya tepuk tangan gitu ya. Kita harus tetap bagaimana kita menjalin hubungan dengan anggota, bagaimana kita meningkatkan komunikasi dengan anggota, supaya apa? Terjadi yang namanya trust dalam sebuah koperasi. Lanjut. Oke, jadi kita mungkin belajar dari filosofi, gitu kan. Dalam Islam, dalam Al-Quran, mohon maaf, itu ada 114 surat kalau nggak salah ya. Nanti kalau saya dikoreksi, gitu kan. Mas, saya lihat di sini banyak sekali teman-teman maba itu dari pondok pesantren, gitu. Pasti lebih jago, gitu kan. Ada namanya surat itu nama-nama hewan gitu kan. Ya, saya ada yang namanya an-naml, an-nahl gitu kan, lebah, semut, al-ankabut, al-baqarah, al-fil gitu kan. Ya, ini mungkin kita belajar dari lebah apa nahl gitu kan. Nah, jadi lebah itu memiliki kehidupan yang hampir sama dengan semut. Yaitu mereka hidup secara berkoloni. Gitu kan, mereka hidup secara berkoloni. Nah, pertanyaan saya adalah apakah lebah itu ketika menjalankan fungsinya perannya itu saling iren gitu? Saya rasa nggak ada gitu kan. Kenapa kok nggak ada? Yo nyatanya nggak ada lebah demo gitu kan. Bawa spanduk kan nggak ada gitu kan. Berarti lebah itu nerimo atau dalam bahasa adalah konaah, nerimo ing panduk. Nah, itulah yang membuat lebah itu bisa menjalankan hidupnya, bisa mempertahankan koloninya dan itu patut kita contoh. Tidak ada yang namanya lebah itu iren-irenan ketika bekerja gitu kan. Lebah itu ada kelas pekerja, kelas prajurit, kelas pejantan, kelas ratu gitu kan. Nggak ada yang namanya kelas prajurit kok ngiri sama kelas pejantan. Oh, gentean po gitu kan. Nggak ada gitu kan. Ya kelas pejantan yang jantani ratunya sampai meninggal. Kelas prajurit ya berjuang untuk mempertahankan koloninya sampai meninggal. Tidak ada yang iren-irenan gitu. Nah, itulah yang bisa menjadi contoh manusia. Ketika kita nerimo ing pandum,
selalu bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita, menjalankan segala tanggung jawab dan kewajiban kita secara benar dan konsekuen, ya insya Allah ya organisasi kita itu akan bisa survive. Organisasi kita akan bisa lepas landas gitu kan, naik kelas gitu kan saya bilang. Nah makanya kita harus belajar dari kehidupan lebah ataupun semut yang hidup secara berkoloni, yang senantiasa konsisten berjuang untuk kehidupan koloninya. Tidak ada yang namanya semut atau lebah itu ketika mencari makan dimakan sendiri, nggak ada. Untuk apa? Untuk koloninya. Nyatanya apa? Nggak ada yang namanya lebah atau semut nyari makan itu bawa tas kresek, dulu ini dewi panganane, itu nggak ada gitu kan. Semuanya ditaruh di gudang penyimpanan, dimakan sama-sama koloninya. Itulah yang namanya bagaimana kita bekerja dengan tim harus seperti itu. Kemudian ada lagi surat yang tentang surat Al-Ankabut gitu kan, laba-laba gitu kan. Jadi mungkin saya sedikit mengutip terjemahan dari surat Al-Ankabut ayat 41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ini adalah rumah laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui gitu kan. Ketika Anda berpikir bahwa rumah yang lemah itu adalah rumah laba-laba, Anda pasti berpikir sarang laba-laba itu mudah putus gitu kan, kok dulit-dulit gitu kan, pedot gitu kan. Ternyata enggak. Ilmuwan modern membuktikan bahwa sarang laba-laba, jaring laba-laba, benang laba-laba itu jauh lebih kuat dari baja dengan ukuran yang sama. Ternyata apa sih yang membuat rumah laba-laba itu lemah? Adalah esensi kehidupan yang ada di dalam rumah laba-laba. Kalau Anda lihat, laba-laba itu cenderung individual. Jadi ketika ada sebuah penelitian National Geographic, Anda bisa cari infonya di Google, itu ternyata laba-laba itu memiliki kehidupan seperti ini. Ketika betina membuat sarang, jantan datang membantu, kemudian menjantani si betina. Setelah menjantani si betina dan betina ini bertelur, betina ini memakan pejantannya. Jadi pejantannya itu dimakan sama si betina. Kemudian betina bertelur, anaknya berkembang, anaknya dewasa, ganti anaknya makan ibu betinanya, ibunya gitu. Itulah yang memang esensi bahwa rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Kenapa? Esensi di dalam rumah itu tidak kuat. Kanibal, saling membunuh. Sama ketika Anda ada dalam sebuah organisasi, yang Anda penting adalah ingarso numpuk bondo, tut wuring golek rai, yang matio mangan konco, ya organisasi Anda tidak akan bisa survive. Kenapa? Ya Anda saling menjatuhkan. Anda mengincar kedudukan, mengincar posisi. Nah, itulah yang akan membuat organisasi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ketika Anda dipercaya oleh anggota menjadi pemimpin misalkan, menjadi bendahara misalkan, laksanakan dengan penuh amanah, dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Itulah yang akan membuat rumah Anda, Koperasi Mahasiswa Al-Kautsar itu menjadi sebuah organisasi yang luar biasa. Menjadi sebuah koperasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari apa? Dari kinerjanya. Makanya kita harus belajar dari itu. Dari lebah. Bahwa rumah yang lemah di sini maksudnya adalah kehidupan dari lebah tersebut. Oke, next. Saya 1 jam ya presentasinya, kurang 10 menit gitu kan. Oke, dalam organisasi itu ya kita harus ikhlas dalam menjalankan amanah gitu kan. Saya bilang bahwa ikhlas itu seperti keset gitu kan. Apa itu kok seperti keset? Keset itu meskipun dibecek-becek, diinjek-injek, tetap saja welcome, gitu kan? Jadi kita harus apapun yang jenenge netizen, jadi teman-teman yang namanya pengurus itu, kita punya anggota lebih dari 1000, ya jenenge wong ngedumel, komplain yang mesti enek lah. Ya kita harus ikhlas gitu kan? Karena Anda menjalankan sebuah amanah dari koperasi. Yo jenenge netizen ini kan ya nyun sewu gitu kan. Yang namanya orang itu pinternya nyacat karo nyocot gitu kan. Ya kita terima lah gitu kan. Nggak masalah ya, kita terima dengan ikhlas. Yang penting Anda amanah, Anda benar-benar konsisten menjalankan tugas Anda, ya insya Allah ya tujuan Anda bisa tercapai gitu. Oke, yang next. Oke, jadi dalam tim itu, dalam sebuah organisasi, Anda harus catat ini, dalam tim itu tidak ada yang namanya Superman. Adanya adalah super tim. Apa maksudnya? Bahwa organisasi Anda itu tidak bisa hanya dijalankan oleh individu-individu saja. Tidak ada orang yang harus merasa super, Anda merasa power, saya yang paling berjasa. Ini loh, aku loh yang paling berjasa, nggak bisa. Organisasi Anda itu dibentuk dari sebuah tim, kerjasama tim, kekompakan tim yang akhirnya menghasilkan sebuah pencapaian yang luar biasa. Makanya jangan pernah berpikir ada yang namanya Superman. Yang ada adalah super tim. Bagaimana Anda membangun tim Anda menjadi tim yang solid,
luar biasa dan akhirnya tujuan Anda bisa tercapai. Ya, yang namanya cobaan itu pasti gitu. Wong urip itu mesti akeh cobaan. Lek akeh saweran jenenge dangdutan gitu kan. Ya, cobaan itu akeh lek didik jenenge cobain gitu kan. Ya, itulah yang harus kita hadapi. Organisasi itu tidak akan pernah survive, tidak akan pernah bisa menjadi besar tanpa adanya ujian, tanpa adanya cobaan. Cobaan, ujian itu udah alat Anda untuk belajar. Apa sih bedanya ujian hidup sama ujian sekolah gitu kan? Kalau ujian sekolah Anda belajar baru ujian. Kalau ujian hidup Anda ujian baru Anda belajar. Itulah harus Anda pahami. Ketika Anda mendapatkan ujian, organisasi Anda mendapatkan ujian, mungkin ada hal-hal yang bisa membuat Anda tertekan, ya itu adalah ujian. Di situ Anda akan belajar. Bagaimana Anda bisa memecahkan permasalahannya, Anda bisa memberikan solusinya, dan akhirnya Anda akan menjadi pribadi-pribadi, menjadi organisasi yang jauh lebih baik lagi. Ya, jadi seperti itu. Oke, next. Oke, next. Jadi heterogenitas itu adalah sebuah keniscayaan dalam organisasi, gitu kan? Jadi heterogenitas inilah menjadi fondasi sebenarnya dalam sebuah organisasi. Bayangkan kalau satu organisasi kemampuannya sama gitu, ya organisasi tidak akan berkembang. Makanya butuh yang namanya skill-skill yang berbeda. Butuh yang namanya kemampuan-kemampuan yang berbeda. Supaya apa? Ya, supaya Anda bisa menjadi lebih baik. Jadi Thomas Hobbes bilang, homo homini lupus dan homo homini socius. Apa itu maksudnya homo homini lupus? Bahwa manusia itu ibarat serigala yang memakan manusia yang lainnya. Jangan pernah berpikir Anda menjadi homo homini lupus, tapi berpikirlah menjadi homo homini socius. Bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa dukungan dari orang lain, gitu kan? Saya tadi bilang bahwa yang rajin mandi kalah sama yang rajin senyum. Makanya Anda bagaimana senantiasa tersenyum, memberikan hal-hal yang luar biasa gitu. Oke, enggak apa-apa Mas, Mbak, atau enggak usah di-share karena udah terakhir ini. Oke. Kemudian ketika kita tim solid, ketika kita memiliki tim yang solid, ya target itu bukan hal yang sulit, gitu kan? Ketika Anda memiliki tim yang solid, target itu bukan menjadi yang sesuatu yang sulit, gitu kan? Ingat bahwa saat ini Anda kuliah, jadi khusus maba Anda nanti ketika kuliah, ketika Anda mendapatkan kartu hasil studi, Anda itu tidak ada yang namanya ranking. Mungkin kalau SMA, SMP masih di ranking gitu, ranking 1, 2, 3. Tapi kalau kuliah nggak ada ranking. Kenapa? Karena Anda di sini diajari berkoordinasi, berkolaborasi, bekerja sama untuk mencapai tujuan. Bukan untuk berkompetisi. Anda ketika nanti masuk organisasi atau perusahaan, saya di perusahaan, 5 perusahaan berbeda, ketika satu orang tidak tercapai targetnya, target tim tidak akan tercapai, kita tidak mendapatkan bonus. Makanya kita harus saling bantu, saling support. Anda ketika bantu orang, bantu teman, jangan berpikir Anda mendapatkan balasan dari orang itu. Ketika Anda bantu orang, berpikir bahwa ketika Anda sering bantu orang, senang bantu orang, Tuhan akan mempertemukan Anda dengan orang-orang yang baik dan akan membantu jalan Anda. Itu aja, kita harus bantu orang. Makanya ketika kuliah, usahakan Anda bantu teman Anda sebanyak mungkin. Karena tidak ada kok ranking. Anda di sini tidak diajarkan kompetisi, tapi Anda diajarkan untuk berkolaborasi. Makanya dalam tim ini, dalam koperasi ini, Anda harus saling support satu sama lain, saling dukung satu sama lain. Dengan satu tujuan, yaitu bagaimana membawa koperasi mahasiswa Al-Kautsar menjadi koperasi yang luar biasa. Jadi, sekali lagi bahwa saya bilang bahwa saya ingin teman-teman semua ini menjadi orang sukses, gitu kan? Orang sukses itu selalu punya banyak cara. Orang gagal selalu punya banyak alasan. Orang sukses selalu bilang, ketika orang lain bisa, saya pasti bisa. Orang gagal selalu bilang, ketika orang lain bisa, kenapa kok mesti saya? Jadi seperti itu, gitu kan? Jadi, ya, itu mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita langsung diskusi, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Mbak. Halo? Mungkin bertanya gitu, silahkan. Mungkin kalau moderatornya ada kendala jaringan, mungkin saya mengundang teman-teman untuk bertanya. Nah, kita sesinya yang setengah jam adalah sesi tanya jawab. Kita sharing, ngobrol gitu kan. Monggo silahkan. Ya, dari saya Michael Padin dari Kopi Artani atau anak Maya yang mempunyai bakat berlilang komunikasi online di
Namun kita pun ingin tanya dari malam Bapak yang udah bekerja di situ, mungkin yang pada kehidupan kita suatu penting. Oke. Mohon maaf Mbak, ini suaranya nggak jelas Mbak, macet-macet. Mungkin Oh, atau saya buka chatnya dulu ya, saya lihat chatnya dulu gitu ya Mbak ya. Oke, sebentar saya lihat chatnya gitu kan. iya. Atau mungkin gimana Mbak? Yang tanya silakan angkat tangan gitu kan, raise hand, kemudian ngomong gitu ya. Atau jenengan tunjuk, karena suara jenengan nggak jelas Mbak. Bagaimana dari sobat komen yang ingin tanya bisa menggunakan anak di tahun mungkin menggunakan intensif dulu oleh Oke, monggo jenengan bagi aja, ini jenengan buka mic-nya untuk partisipan. Nah, biar tanya. kita baca dulu dari awal si Nasya Fitrasari di Prodi PI. Nah, banyaknya seperti ini Bapak. Ketika kita bertemu dengan orang koleris yang memiliki sifat keras kepala, dingin, pemarah, dan saat kita melakukan kesalahan, dia sulit untuk memaafkan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita menghadapi orang koleris tersebut dan bagaimana cara kita memposisikan diri ketika berada satu tim dengan orang koleris tersebut? Pertanyaan dari Mbak Iva tadi. Oke, saya jawab satu-satu dulu Mbak ya. Ini sudah. Oke, jadi saya jawab gitu kan. Jadi oke. Jadi ya mohon maaf Mbak, jadi suaranya agak putus-putus, tapi saya bisa menerima maksudnya kok gitu kan. Bagaimana kalau kita istilahnya punya teman orang koleris, dingin, kemudian ya sulit memaafkan, kok tiba-tiba kita membuat salah sama dia gitu kan. Ini kayaknya ada yang curhat gitu kan, mungkin pacarnya seperti ini gitu kan. Nggak apa-apa gitu kan. Bagaimana kita supaya ya intinya ketika kita berhubungan ya, saya sering sekali yang namanya marketing bank itu saya bertemu dengan orang dengan karakter yang berbeda. Ketika saya pernah berbuat salah dengan customer saya, apa yang saya lakukan? Pasti pertama, jangan pernah malu yang namanya minta maaf. Gengsi ketika Anda berbuat salah, itu adalah tidak boleh Anda lakukan. Ketika memang Anda berbuat salah, Anda harus komit minta maaf. Dan ketika Anda minta maaf, Anda harus berjanji tidak akan mengulangi. Kenapa? Karena yang namanya peribahasa itu karena nilas titik rusak susu sebelang. Itu benar Mbak. Kadang Anda sudah baik sama orang gitu kan, udah bertahun-tahun baik, tapi ketika sekali Anda berbuat salah, orang itu tidak akan percaya gitu kan. Nah itulah sifat orang koleris khususnya gitu kan. Bagaimana kita membuktikan ya kita minta maaf, kita berusaha memberikan ketika kita ngomong yang namanya kita customer ya. Jadi saya memposisikan customer bukan pacar loh ya. Kalau pacar Anda urusi sendiri nanti, Anda pikirkan sendiri. Saya ngomongnya customer sekarang. Jadi ketika saya menghadapi customer orang koleris dan saya mungkin ketika saya berjanji saya tepati gitu, mungkin saya terlambat. Apa yang saya lakukan? Saya minta maaf. Kemudian setelah minta maaf ya saya berupaya memberikan biasanya saya lakukan adalah saya memberikan gift gitu kan kepada mereka. Biasanya di kantor itu ada yang namanya souvenir, ada yang namanya mug gitu kan, mug, kalender gitu. Saya datang minta maaf sambil memberikan mug. Itulah yang harus saya lakukan. Saya tunjukkan bahwa saya bisa memperbaiki diri. Kenapa? Karena orang koleris itu susah untuk percaya. Tetapi ketika kita sudah membuktikan, hatinya juga akan terkikis, gitu kan? Yang namanya batu itu ketika kena air lama-lama juga akan terkikis. Sama orang koleris itu ketika kita terus berupaya berbaik hati, lebih meningkatkan layanan, memberikan yang terbaik, orang itu akan percaya lagi sama kita. Itulah orang koleris. Ketika mudah disakiti, tapi juga mudah berbaik hati. Makanya saya bilang bahwa silaturahmi itu dalam Islam katanya memperpanjang usia dan membuka pintu rezeki. Itu memang benar, Mbak. Ya, silaturahmi bagaimana? Ketika kita bertemu dengan orang banyak, pastinya kita akan mendapatkan peluang baru. Kita sering silaturahmi dengan orang yang pernah kita sakiti, itu bisa menyambung lagi silaturahmi. Dengan orang-orang koleris misalkan, ya ketika orang udah tersakiti, ya kita sering bertamu pada mereka,
tanya kabar, say hello gitu, setiap pagi kita WA. Itulah cara saya gitu. Ketika saya pernah menyebabkan customer saya mungkin kecewa dengan saya, itu saya lakukan terus supaya apa ya, dia akan kembali lagi pada saya. Ingat, ketika Anda menjadi seorang pebisnis, Anda menjadi seorang pengusaha, modal utama dalam berbisnis adalah trust. Bagaimana Anda mampu menjaga kepercayaan. Ketika Anda mampu mempertahankan trust Anda, customer Anda itu akan yakin dan percaya pada Anda. Ingat, saat ini kita yang namanya bisnis itu luar biasa. Karena kenapa? Saya itu yakin bahwa teman-teman di sini itu punya harapan bisa menjadi entrepreneur. Meskipun jurusannya bukan manajemen bisnis gitu kan. Kalau manajemen bisnis wajib, karena saya dosen MBS, saya wajibkan untuk bisnis. Tapi saya yakin bahwa jurusan-jurusan lain itu punya ambisi untuk berbisnis. Kemarin saya juga dipesenin, mohon maaf saya lupa, dipesenin sama wakil ketua kalau nggak salah yang ketemu saya itu di FEBI itu menjadi direktur galeri investasi syariah. Jadi tugas saya adalah mengajarkan pasar modal syariah. Jadi saham lah, tapi yang syariah bukan yang konven gitu kan. Jadi jujur saya ketika menjadi bagian dari saya menjadi bankir, saya itu pemain saham gitu kan. Sampai saat ini saya masih trading saham. Bisnis saya hanya saham gitu kan. Bisnis saya Zaida Cookies sama Icep itu dikelola istri saya. Tapi bisnis utama saya adalah saya trading saham. Cuma sekarang saya tradingnya yang syariah gitu kan. Saya jual beli syariah. Mungkin teman-teman kalau nanti pengen gabung, teman-teman bisa datang ke FEBI. Di lantai 2 nanti akan kita jadwal, atau mungkin lewat koperasi dijadwal 15 orang, ketika pandemi udah selesai, saya ajari. Gratis, tidak bayar. Nah, jadi saya ajari sampai Anda bisa tentang yang namanya saham. Kenapa? Kalau saham itu, kalau saya ajarkan di sini nggak efektif. Saham itu harus praktek. Kita megang handphone, kita lihat pergerakan harga saham, kita langsung praktek, beli jual di situ, eksekusi. Gratis. Yang bayar, kalau Anda pengen beli baru Anda bayar sendiri. Tapi kalau Anda belajar dengan saya gratis, nanti Anda kembangkan lagi pembelajarannya melalui YouTube. Jadi tahap dasar akan saya ajarkan gratis, dan bonusnya Anda akan saya bukakan rekening saham di Bursa Efek Indonesia gratis. Hanya ada di GIS gitu kan. Kalau Anda di luar belajar saham, buka rekening 100.000. Anda belajar mungkin tutorial kursusnya sampai 500.000. Anda di GIS, saya kasih gratis dan saya bukakan rekening gratis. Nanti monggo dikoordinir sama Kopma. Kalau anggotanya pengen belajar pasar modal syariah, pengen belajar bisnis saham. Nah, itu mungkin tambahan dari saya, Mbak. Monggo silakan pertanyaan selanjutnya. Terima kasih, Pak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Sobat Wana. Ini dari Adna Wahyu, Prodi Hukum Keluarga Islam. Pertanyaannya, bagaimanakah cara meningkatkan skill komunikasi yang baik pada diri seorang tersebut? Mungkin bisa dijawab ya, Pak? Oke, langsung jawab aja. Satu jawab. Daripada nanti kalau 3 gitu saya lupa, Mbak, gitu kan. Saya nggak pegang pulpen masalahnya, gitu kan. Bagaimana cara kita meningkatkan komunikasi? Jadi, jangan, ada pepatah Jawa bilang, witing tresno jalaran teko kulino, gitu kan. Tapi saya memelesetkan, witing iso jalaran teko kulino. Jangan pernah berpikir bahwa orang ahli apapun saat ini itu tiba-tiba ujuk-ujuk atau mak betunduk, gitu kan. Nggak ada. Semuanya butuh latihan. Kalau Anda ingin menjadi seorang public speaking hebat, Anda latihan, Anda bisa. Orang bilang Pak Karno adalah seorang orator terhebat sepanjang masa. Kenapa? Karena Pak Karno latihan. Dari kecil dia datang ke sawah, dia pidato sendiri di tengah hamparan sawah. Ceritanya seperti itu. Dia selalu berlatih gitu kan. Akhirnya dia menjadi orang hebat. Kemudian ada seorang yang namanya, kalau Anda nanti di Fakultas Hukum, Anda pengacara hebat, ada Hotman Paris, kemudian ada Ruhut Sitompul, ia adalah pengacara-pengacara hebat. Kenapa ya? Karena latihan. Saya bilang tadi bahwa orang itu akan bisa karena terbiasa. Saya dulu setiap hari itu ketika jadi marketing, saya harus berkunjung paling tidak minimal 10 rumah. Saya kunjungi satu persatu, saya silaturahmi, kemudian saya tawarkan produk saya berkomunikasi dengan mereka, saya memahami karakter mereka. Dari situlah saya paham bagaimana saya bisa melihat karakter orang secara cepat. Kenapa? Bayangkan saya 13 tahun, 14 tahun jadi marketing, Mbak. Saya 14 tahun jadi marketing, kalau sehari saya kunjungan 10 orang, tinggal Anda kalikan berapa kalau 14 tahun saya kunjungan berapa orang gitu kan. Nah, itulah sarana latihan saya gitu kan. Saya bertemu sama orang, kemudian saya komunikasi dengan mereka, saya menawarkan produk mereka. Satu kuncinya, ketika Anda ingin belajar jadi marketing, ya kan di situ kan pasti Anda belajar komunikasi.
Anda harus banyak-banyak makan jangan bung gitu kan. Pokoknya jangan bung Pak gitu kan. Ya supaya Anda bisa menjadi rai gedek, tidak diizin gitu kan. Kok itu jangan bung kan bakal pring gitu kan. Nah, jadi selorohnya seperti itu gitu kan. Jadi Anda harus bermental baja, rai gedek gitu kan. Kalau bisa jangan rai gedek, rai beton gitu kan. Nggak usah izin. Kenapa? Asalkan kita belajar jangan pernah malu. Saya selalu bilang pada mahasiswa saya, Anda ketika berbisnis hanya belajar teori, nggak pernah praktek, Anda nggak akan bisa selamanya. Anda pengen jadi marketing hebat, Anda kelilingan di luar sana, tawarkan produk orang, Anda kunjungan sama orang, komunikasi sama orang, itu yang akan membuat Anda terlatih. Tidak ada yang namanya seorang ahli itu tanpa latihan. Semuanya harus dilatih. Kalau Anda pengen pintar masak, Anda latihan masak setiap hari gitu. Anda pasti jago masak gitu kan. Anda pengen bisa ngerias orang, Anda jago gitu. Teman Anda satu kos, Anda rias gitu kan. Ya Anda pasti jago gitu kan. Tidak ada skill itu yang otomatis. Jadi saya boleh cerita, saya itu S1-nya administrasi publik, Mbak. Saya belajar politik di Brawijaya. Tapi pekerjaan pertama saya di Shell itu adalah menjadi manajer klub. Apa itu pekerjaan saya? Saya belajar masak di sana. Kemudian saya juga belajar bagaimana menjadi waiter, bagaimana menjadi kasir. Hampir 1 tahun saya di sana. Ternyata setelah saya alami 14 tahun ini, yang namanya pekerjaan itu tidak ada yang susah. Yang susah itu adalah masuknya. Anda misalkan mau masuk PLN, yang susah apa? Anda ketika seleksi PLN. Anda ingin masuk BPK, susah seleksinya. Tapi ketika Anda sudah di dalam, Anda adaptasi 2 bulan, Anda pasti saya jamin bisa. Kenapa? Ya karena saya pernah 5 tempat saya masukin gitu kan, di Shell, kemudian di Bakti Finance, di Astra, kemudian di BRI. Saya tidak punya background di bidang keuangan. Tapi ketika saya mau belajar, ya saya bisa. Gitu kan. Makanya buat teman-teman semua, jangan pernah berpikir, oh saya itu hanya ahli ini. Saya tidak ada orang ahli. Semuanya itu karena latihan. Semuanya itu karena Anda punya kemauan, dan kemauan itulah yang akan membuat Anda menjadi luar biasa. Seperti itu Mbak, terima kasih. Terima kasih. Juga ada pertanyaan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kenny Mali dari Odi AS. Pertanyaannya seperti ini, Bapak. Saya adalah orang tipe introvert jenis melankolis. Ketika saya bergaul dengan orang ekstrovert, saya merasa saya kalah dan tidak bisa menyesuaikan diri. Sedangkan ketika teman dengan yang saya introvert, justru pertahanan sifatnya stagnan. Lalu bagaimana yang bisa saya lakukan jika demikian yang terjadi? Oke, terima kasih. Bapak. Oke, meskipun putus-putus, saya memahami. Jadi, mbaknya mungkin orang introvert, pengen bergaul sama orang ekstrovert, gitu kan. Jadi, saya cerita dulu, gitu kan. Saya itu, kalau orang introvert itu seperti ini, Mbak. Jadi, selain saya ceritakan koleris, melankolis, itu ada lagi yang menyatakan psikologi manusia itu dibagi menjadi 2, 3 bahkan. Introvert, ekstrovert, ambivert. Kombinasi, gitu kan. Saya itu jujur, dari kuliah itu adalah orang yang pemalu. Saya itu pendiam gitu kan. Ya, dan saya yakin bahwa itu bukan pekerjaan yang pas ketika saya memilih menjadi seorang marketing. Saya adalah introvert. Saya itu bukan orang yang suka ngomong gitu kan. Nah, tetapi ketika saya harus bekerja menjadi seorang marketing pertama kali di Singapura, bayangkan saya bekerja di negeri orang, jauh dari teman, di sana jadi marketing saya di Singapura. Dan kemampuan bahasa Inggris saya pas-pasan. Modal saya cuma 1 senyum. Itu aja gitu ketika saya bekerja pertama kali. Saya ingat gitu, tahun 2006. Dan dari situ saya belajar bagaimana saya mempelajari orang. Ketika saya adalah orang introvert, orang ekstrovert ya, saya pahami karakter mereka. Saya segan sama mereka. Kemudian ya, saya mencoba melihat karakter mereka gitu kan. Nah, ketika saya melakukan itu terus, saya latih gitu. Akhirnya saya bisa menguasai ketika saya bertemu dengan orang ekstrovert meskipun saya adalah introvert gitu kan. Nah, dan saya menyimpulkan bahwa saya itu sekarang menjadi orang ambivert gitu kan. Antaranya introvert dan ekstrovert gitu kan. Nah, jadi ketika Anda menjadi introvert jangan minder gitu kan. Anda belajar, Anda berkumpul dengan orang. Yang laki-laki khususnya gitu, saya sarankan Anda kalau suka ngopi ya jangan cuma ngopi di satu tempat gitu kan. Anda jangan cuma cari teman 1 orang, carilah teman sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya Anda belajar dari mereka. Supaya Anda bisa gali informasi dari mereka. Ya, kalau Anda orang introvert, carilah sebanyak-banyaknya teman orang ekstrovert gitu kan. Supaya apa? Anda bisa istilahnya beradaptasi dengan orang-orang ekstrovert. Jadi ketika Anda nanti ketemu sama orang ekstrovert, Anda tidak minder gitu kan. Ya, Anda bisa nimbrung gitu kan. Nah,
Kuncinya lagi ketika Anda menjadi seorang pengusaha atau pebisnis nanti adalah banyak belajar. Anda banyak baca. Itu adalah alat untuk Anda meningkatkan kemampuan Anda. Ya, wawasan Anda harus terbuka. Jangan seperti kata dalam tempurung gitu kan. Ya, Anda ketika bisnis Anda merasa produk Anda paling hebat. Salah. Apa? Anda harus lakukan yang namanya studi kelayapan. Anda jalan-jalan di luar lah, melihat produk yang lain. Supaya apa? Anda bisa membandingkan Anda itu sudah layak nggak dijanjikan dengan mereka. Makanya terus bergaul itu adalah cara Anda supaya Anda tidak minder meskipun Anda orang introvert. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Monggo yang nanya silakan. Ada yang nanya? Perlu bisa berapa sedang beli kamu coba setiap ini dari kita Sabia dari Bodimawa. Nah, pertanyaannya segini, bagaimana tanggapan Bapak tentang ada tim yang hanya cuek, tidak peduli terhadap semua anggota, sehingga dia jadi biar lagi dari kegiatan sebuah tersebut. Namun ini merujuk ke sebuah organisasi. Anggota bagaimana menghadapi anggota yang cuek dan karena anggota tersebut jadi sebuah kegagalan di dalam organisasi. Ini bisa jelaskan? Oke, terima kasih. Jadi saya sambil menggerai itu gitu kan, karena putus-putus. Tapi saya sekilas gitu memahami gitu bagaimana ketika kita punya anggota tim yang cuek gitu kan, dan orang itulah yang menjadi biang keladi kegagalan gitu kan. Oke, jadi ketika kita ngomong yang namanya sebuah kegagalan, ya jangan suka mengkambing hitamkan teman gitu kan. Kita harus introspeksi, kegagalan itu harus kita tanggung secara bersama-sama meskipun itu disebabkan oleh satu orang. Makanya saya tadi bilang bahwa ketika Anda menjadi seorang ketua, pemimpin, itu harus jadi seorang mentor, bukan hanya menjadi seorang mandor. Makanya seorang pemimpin itu punya fungsi ganda. Dia harus menggerakkan organisasi, harus punya jiwa leadership, harus bisa kemampuan untuk memotivasi anggotanya gitu kan. Ketika ada anggota cuek, siapa yang harus bertugas untuk membuat dia menjadi on track lagi? Ya semua anggota. Ketuanya, sekretarisnya, kita harus bekerja sama. Ketika kita menjadi sebuah tim dan kita senang menyalahkan satu orang, dua orang, ya kita bukan menjadi tim solid. Ingat bahwa dalam satu tim itu karakternya macam-macam. Orang itu punya karakter yang berbeda, punya sifat yang berbeda, ada yang cuek, ada yang humor, ada yang macam-macam gitu kan. Nah, tugas Anda adalah bagaimana tim itu bisa solid. Karena kenapa? Saya yakin setiap orang itu punya kelebihan. Tidak ada Tuhan itu menciptakan orang hanya kekurangan, tidak ada. Manusia itu diciptakan Tuhan itu dengan berbagai perangkat, pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, makanya ketika ada kegagalan, Anda jangan pernah menyalahkan satu orang. Kita introspeksi, kita perbaiki diri. Mungkin dia cuek, mungkin gagal karena dia. Kenapa? Karena mungkin dia tidak ditempatkan pada tempat yang tepat. Nah, dalam sebuah organisasi perusahaan itu ada yang namanya istilah the right man on the right place. Apa itu the right man on the right place? Orang yang tepat itu akan bisa berkarya lebih baik di tempat yang tepat. Misalkan orang yang cuek tadi itu sebenarnya dia punya skill di bidang IT gitu kan. Dia pinter IT, tapi Anda tempatkan di bidang marketing gitu kan. Kan tidak tepat. Kenapa? Itu bukan mental dia. Makanya seorang pemimpin itu juga bisa melihat potensi dari anak buahnya, potensi dari timnya. Oh, ini orang yang suka ngobrol, suka gojek. Oh, dek ini marketing, dek ini humas gitu kan. Oh, ini suka orang yang suka IT, dek ini tim kreatif. Monggo itu Anda lakukan. Makanya yang namanya kegagalan jangan pernah menyalahkan orang. Kenapa? Orang itu ketika gagal nggak pernah mau disebut saya yang penyebabnya. Orang itu masih bilang, oh saya yang menyebabkan keberhasilan. Makanya ketika ada kegagalan, evaluasi. Jangan fokus menyalahkan orang. Kita perbaiki supaya ke depan jauh lebih baik. Saya tadi bilang bahwa tim yang sukses itu adalah tim yang selalu punya banyak cara, bukan banyak alasan. Jadi ketika gagal, jangan beralasan itu salahnya si A, si B, atau si C. Kita pikirkan sama-sama, kita cari solusi sama-sama, supaya kita bisa bermuhasabah dan akhirnya bisa memperbaiki diri. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Ini ada pertanyaan. Ini ada hubungan dari tentang organisasi. Masih organisasi dari pertanyaannya.
Dwi Safnatul 5 dari jurusan Biologi. Pertanyaannya seperti ini. Dalam sebuah tim pasti ada yang aktif dan pasif. Bagaimana cara komunikasi antara yang aktif dan pasif itu bisa menjadi lancar? Nah, seperti itu Bapak. Oke, terima kasih. Dalam sebuah organisasi selalu ada angka yang pasif dan aktif seperti itu Bapak. Lalu bagaimana pertanyaan di komunikasi, bagaimana cara memberi komunikasi yang lancar saya aktif juga sih. Sosial. Oke, jadi saya bisa memahami maksudnya. Jadi dalam sebuah tim, dalam sebuah organisasi itu ada yang namanya aktif dan pasif, gitu kan? Ada orang yang aktif, gitu kan? Ada orang yang pasif. Ya karena kita tahu bahwa karakter orang itu berbeda-beda, sifat orang itu berbeda-beda. Nah, ketika tadi saya bilang bahwa ketika kita gagal, jangan fokus pada bagaimana kita mencari siapa penyebab kegagalan. Bagaimana kita fokus bermuhasabah. Nah, ketika kita ngomong yang namanya sebuah organisasi, jadi nanti kalau teman-teman itu masuk dalam sebuah perusahaan, Anda sudah bekerja misalkan, Anda menjadi bagian dari korporasi, itu ada sistem yang namanya reward dan punishment. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya hadiah. Dalam sebuah organisasi itu ada yang namanya promosi, rotasi, demosi. Nah, jadi ketika kita ngomong, ketika kita menjadi orang yang aktif, kita bekerja keras, bekerja luar biasa, ya ketika nanti Anda masuk perusahaan, Anda pasti mendapatkan penghargaan berupa reward. Rewardnya apa? Promosi pastinya. Atau rotasi di tempat yang Anda inginkan. Tapi ketika kinerja Anda pasif, pas-pasan, jelek, nggak target, ya Anda akan mendapatkan yang namanya punishment. Hukuman. Apa? Demosi. Anda diturunkan jabatannya. Nah, jadi ketika Anda nanti dimasuk perusahaan, itu yang Anda lakukan. Nah, ketika Anda masuk sebuah organisasi, ya Anda punya yang namanya aturan, kan? Anda koperasi punya aturan, ketika anggotanya gini-gini, ya Anda bagaimana memberikan sanksi kepada mereka. Nah, itulah yang namanya ketika sanksi dan reward itulah sebagai alat untuk membuat organisasi Anda tetap on track. Makanya yang namanya organisasi itu harus ada aturan. Kalau nggak ada aturan, ya sakarapi dewi, ya kan? Jenis manusia itu orang yang saya bilang laissez-faire gitu kan, apa maunya sendiri gitu kan. Opus yang pokok untung buat kita gitu kan. Ya itu adalah prinsipnya manusia, karena manusia dibekali yang namanya nafsu gitu kan. Manusia itu pinginnya kerjone santai, bayarannya akeh kan gitu kan. Itu nggak bisa rumus seperti itu. Kita harus berpikir bagaimana kita berkontribusi luar biasa untuk hasil yang luar biasa. Jadi saya sarankan seperti ini. Jadi untuk teman-teman, ketika Anda dalam sebuah organisasi, Anda punya teman yang tidak sekatif Anda, tapi pendapatan atau penghasilannya sama, Anda harus berpikir gini, ya mungkin saat ini pendapatannya sama, cuman saya yakin bahwa Tuhan akan memberikan lebih dari saya. Jadi ketika Anda berdedikasi lebih pada perusahaan, ingat bahwa Tuhan itu akan memberikan rezeki non-finansial pada Anda, seperti itu. Seperti itu Mbak, monggo yang lain. Terima kasih. Ini nanti sampai 5 menit lagi Mbak ya, karena kebetulan saya mau ada undangan di Mulut kebetulan, mewakili Pak Dekan ini. Satu pertanyaan lagi Mbak ya. Pak. Ini pertanyaan terakhir ya. Iya, pertanyaan terakhir Mbak ya. Pertanyaan dari Arulis Kinggai Muti dari jurusan AKES. Izin tanya Bapak, pertanyaan seperti ini, apakah di keempat sifat manusia tersebut bisa berubah dalam seseorang, bahkan awalnya sadis menjadi koleris? Terima kasih. Oke, jadi yang namanya manusia itu sudah ditakdirkan sama Tuhan dengan sifat dan karakter masing-masing gitu kan. Ada yang tadi sanguin, koleris, pragmatis, melankolis gitu kan. Ketika Anda berpikir, bisa nggak kira-kira saya dari ini pindah ke ini gitu kan, itu kayak channel TV aja pindah-pindah gitu saya bilang. Jadi memang itu adalah sifat dasar yang diberikan Tuhan gitu kan. Tetapi manusia itu memiliki sifat yang mana manusia itu bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah itulah yang membedakan. Ketika kita ngomong yang namanya sifat dasar itu akan Anda bawa sampai mati. Makanya adalah karakteristik dasar. Cuman manusia diberi kesempatan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Ketika kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita, misalkan kita orang sanguin, kelompok kita adalah orang koleris, ya mau nggak mau kita harus beradaptasi. Karakter tidak akan berubah, karena itu adalah pemberian Tuhan. Karakter itu diberikan Tuhan, dan itu biasanya diturunkan oleh DNA orang tua kita. Makanya itu nggak akan berubah. Cuman bagaimana kita pandai untuk beradaptasi dengan lingkungan.
Itu jadi jangan pernah berharap karakter Anda bisa berubah. Tapi bagaimana perilaku Anda, niat Anda untuk berubah sesuaikan dengan lingkungan Anda. Seperti itu, Mbak. Itu dia gitu menyampaikan tentang orang yang mendekat. Waktu dia mereka terus mendekat atau setelah itu belum dari seorang Robi Gembi di kelasnya. Hingga kota dari dan ke orang remaja membuat bagiannya adalah menggantinya manajemen dan industri dan komunitas. Sebelum kita acara di kota ini yang ini saya sebagai konsumen. Oke, terima kasih buat Kopma Al-Kautsar yang Tulungagung. Sukses selalu buat Kopma. Semoga Kopma bisa jauh lebih baik lagi. Saya bilang tadi bahwa kita harus menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan tingkatkan kompetensi teman-teman semua, berlatih karena Anda menjadi seorang anggota koperasi punya tujuan bahwa Anda adalah investasi diri Anda untuk bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang, gitu kan? Jadi tetap berlatih, semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa kuliah secara offline, kita bisa bertemu bersilaturahmi secara offline dan akhirnya ya paling tidak kita bisa belajar secara langsung. Saya undang teman-teman anggota Kopma untuk bisa main di GIS di FEBI lantai 2. Monggo nanti bisa dijadwal teman-teman Kopma giliran 20 orang atau 15 orang karena daya tampungnya tidak bisa maksimal, kita belajar sama-sama tentang pasar modal di sana gitu. Saya undang teman-teman. Jadi mungkin itu dari saya, pasti dari yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang tidak sepakat, ada kesalahan, mungkin ada yang menyinggung perasaan. Saya pribadi mohon maaf gitu kan kepada teman-teman dan terima kasih sekali untuk perhatiannya. Mungkin sampai ketemu di lain kesempatan dengan kursi yang jauh lebih baik. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live group Mbak ya. Mohon maaf, udah saya mau berangkat ke Ngunut. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin mari menulis pagi ini dan sejenis juga tampilannya mungkin terjadi salah satu tentang benar saya maaf yang masih kode Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya akan share untuk absensinya ya. Jadi mohon ditunggu dulu sambil menunggu pemateri masuk pada room kali ini. Untuk teman-teman yang belum buka kameranya bisa dibuka. Iya, menurut saya. Kau pakai Cek no Irfan. Mungkin kita saya dan menemani
belum silang ya. Saya rumah untuk mengasli. Sampai tahun sebelum mereka bisa